Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apuryanto Putra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Adapun ini adalah tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah sejarah pendidikan. Adapun yang pertama itulah potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumas pra-Islam. Adapun yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dan dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai 15. Setelah itu, kerajaan besar tersebut, kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal usul Jagakutuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II tahun 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi sampai Prabu Wijaya V tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa pemimpin Adipati Anom Wirautama, Adipati kedua, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro sampai Sumping. Sementara dalam Babat Pasir Telur Napak Tilas Banyumas, bila dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Marahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat dan Timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langawisi Dewa Niskala tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Prabu Jaya Dewata tahun 1474 sampai 1553. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yakni pertama Raden Harya Banyak Catra, yang kedua Raden Harya Banyak Pelabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngamar, yang keempat Dewi Rena Pamengkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Cakra atau Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau yang bisa disebut sekarang wilayah Purwokerto Barat. Setelah kerajaan Pajajaran, kuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Cakra, yakni Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belana dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur melainkan Kerajaan Demak atau Islam. Berdasarkan abad 1 sampai 4, sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Kerajaan Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah yang pertama Kerajaan Galuh Rahyang berlokasi di Brebes, beribu kota di
Medang Pangramesan. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalongan berlokasi di Roban, beribu kota Medang Pangramesan. Yang ketiga, Kerajaan Galuh Lalean berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Pamulan. Yang keempat, Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Magolo. Yang kelima, Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota Medang Kamulian. Yang keenam, Kerajaan Galih Pataka berlokasi di Nangalacah, beribu kota di Pataka. Yang ketujuh, Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Ceneang, beribu kota Bojong Lopang. Yang kedelapan, Kerajaan Galuh Imbanagara berlokasi di Baronai atau Pabuanan, beribu kota di Imbanagara. Yang terakhir, kesembilan, Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Salah satu alasan bahwa kesembilan Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh tersebut adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Jika di lereng Gunung Selamat muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerusnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salanegara tahun 130 sampai 362 Masehi. Dengan penerusnya Kerajaan Tarumanegara abad ke-4 sampai ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura atau Bekasi, yang saat ini kita kenal sebagai Bekasi. Menurut data yang ada, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan secara geografis memang tidak terlalu luas, yaitu hanya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Namun demikian pengaruhnya secara sosialitas politis cukup luas, yaitu meliputi daerah Tegal atau Galuh Kumara, Banyumas, Galuh Purba, dan Bagelen. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintah kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan umumnya struktur sosial di daerah lain. Bahkan di Jawa, jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintah kerajaan atau keraton yang kita ketahui sekarang. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama itu ada coak, berbicara dengan suara keras. Yang kedua, beloak, yang berbicara dengan belagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga, dablongan atau dablok, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat, ajiban, yaitu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima, dobos, yaitu berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam, banyol, yaitu bergurau. Yang ketujuh, ndopok, yaitu omong-omong mengeluarkan unek-unek, atau ndopok tuh kalau kita bahasa sekarang tuh bohong. Nah, tuh. Kedelapan karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya pada unggah-unggah, tata krama, basa-basi, dan lain-lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial yang adalah bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priai dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari petani. Dalam cerita pewayangan,
Tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, tokoh Bawor hanya hanya dalam gaya gagrak, wayang Banyumasan dan Pasundan. Sementara dalam gagrak Surakarta, jika dilihat tokoh Bawor umumnya gagrak pewayangan hanya mengenal tokoh Petruk, Gareng, Bagong dan Semar. Sementara sosok Bawor tidak dikenal di kalangan perwayangan yang lain kecuali perwayangan Banyumas. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain yang pertama itu ada sabar lan narimo, yaitu yang artinya sabar dan menerima, maksudnya apa adanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu berjiwa ksatria, yaitu jujur, berkepribadian baik, toleran. Yang ketiga cancudan, rajin dan cekatan. Yang keempat caplaka, yaitu lugas dan terbuka tanpa tedang aling-aling, maksudnya itu tidak pandang fisik atau tidak pandang bulu. Lugas dia terbuka, lapang dada. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara suatu daerah atau desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa gunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di sungai tersebut, aliran sungai tersebut. Sebagai contoh misalnya aliran berbentuk mata air sebagai contoh aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo. Brantas dan Bengawan Solo itu yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan terbangun juga relatif kecil atau kadipaten yang kita sebut kadipaten. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi, hal pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat, juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pada perekonomian masyarakat Jawa termasuk di Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika masuk di abad 4 di masa kerajaan besar di Jawa, yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membentuk jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang eksportir barang atau penguasa kapal angkut barang. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.